Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum masuki pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas bisa dipimpin Mas Ali. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Ya, semoga dengan doa ini pelajaran bisa berjalan dengan lancar. Amin. Sebelum masuk pelajaran, Bapak ingin mengabsensi terlebih dahulu ya. Mas Ababil Hadir, Pak. ya. Mas Rizal, Hadir. Mas Toha, Hadir, Pak. Mbak Novita, Hadir, Pak. Mas Dwiki, Hadir. ya hadir semua. Saya Alhamdulillah. belum, Pak. Pak, Mas. Oh ya, Mas Ali belum disebut tadi ya. Absen berapa Mas? Gak masuk, Pak. Absen kelima. Oh, ya, Iya, Mas Pak. Ali Lutfi ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini hadir semua. Ya, sebelum masuk pelajaran pagi hari ini, ada yang tahu apa materi minggu yang lalu? Ada yang tahu apa materinya? Ya, benar sekali Pak Novita. Ada yang tahu pengertian Khulafaur Rasyidin? Siapa? Coba angkat tangan. Saya, Pak. Oh ya, coba Mas Ali. Pemimpin setelah Nabi, Pak. Betul sekali. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ada berapa tokoh? Nah, coba sebutkan. Siapa? Yang pertama? Umar. Siapa? Abu Bakar. Siddiq. Kedua? Umar. Tiga, Pak. Yang ketiga? Utsman. Delapan. Yang keempat? Ali. Abi Thalib. Ya, pintar semua. Untuk memasuki materi pada pagi hari ini, Bapak ingin menampilkan tentang materi Khulafaur Rasyidin, biografi dan sifat keteladanannya. Coba siswa-siswa memperhatikan pada slide di sini semuanya. Ya, bisa diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, video ini akan menjelaskan tentang pengertian dan biografi singkat mengenai Khulafaur Rasyidin. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus mengetahui tentang sejarah dan perjuangan para khalifah Nabi. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu khulafa dan rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti, sedangkan kata rasyidin yaitu mendapatkan petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat, walaupun tugas kenabiannya tidak bisa digantikan. Biografi 4 Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namanya adalah Abdullah bin Abi Quhafah, Utsman bin Amir bin Am bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid al-Quraisy at-Tamimi. Khalifah Abu Bakar bertemu nasab dengan Nabi Muhammad SAW pada kakeknya yaitu Murrah. Abu Bakar lahir 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah SAW dan meninggal di usia 63 tahun sebagaimana usia Rasulullah.
Abu Bakar tumbuh besar di Mekah dan tidak pernah keluar dari Mekah selain untuk tujuan dagang dan bisnis. Bentuk fisik sebagaimana riwayat Ibnu Sa'ad dari Aisyah radhiyallahu an, Abu Bakar adalah seorang laki-laki dengan kulit putih, kurus, tidak terlalu lebar bentuk tubuhnya, sedikit bengkuk, tulang-tulang wajahnya menonjol, kedua matanya cekung dan pangkal jarinya datar. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Namanya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab lahir pada tahun ke-13 setelah peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh Raja Abraha. Umar bin Khattab termasuk orang yang paling mulia di kalangan Quraisy dan masalah diplomasi pada zaman jahiliyah pun diserahkan kepadanya. Masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ialah ketika berusia 27 tahun pada tahun ke-6 setelah kenabian. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Namanya adalah Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Khalid Al-Quraisy Al-Umawi Al-Makki Al-Madani. Utsman bin Affan lahir di tahun ke-6 tahun Gajah dan termasuk satu di antara orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Utsman radhiyallahu an memeluk Islam pada awal sebelum Rasulullah SAW masuk ke Dar Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Saat itu usianya sudah mencapai 30 tahun. Khalifah yang keempat atau yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Namanya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdi Manaf bin Abdul Muttalib. Oleh Rasulullah SAW ia diberi julukan Abu Hasan dan Abu Turab. Ibunya bernama Fatimah binti Asad bin Hisham yang merupakan keturunan wanita pertama Hashimiyah. Pada kemudian hari ia memeluk Islam dan berhijrah. Ali radhiyallahu an adalah seorang yang kulitnya kehitam-hitaman, matanya besar dan tidak begitu tinggi. Perutnya agak buncit dan memiliki rambut yang lebat serta jenggot yang panjang. Wajahnya tampan bagaikan rembulan pada malam purnama. Ali radhiyallahu an termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ali radhiyallahu an adalah Khulafaur Rasyidin keempat atau terakhir yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan pemuda pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Demikianlah pengertian dan geografi singkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya, setelah anak-anak perhatikan tayangan tadi di proyektor, sekarang Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang biografi Khulafaur Rasyidin dan sifat suri tauladanya dapat kita tiru. Yang pertama yaitu biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama Bakar As-Siddiq yaitu nama lengkapnya Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Setelah masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq Nabi memanggilnya dengan sebutan Abdullah Abu Bakar. Beliau lahir pada tahun 572 Masehi. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Beliau sosok yang cerdas, budi pekerti, yang terutama kejujurannya. Karena beliau disebut dengan As-Siddiq sesuai dengan gelarnya karena beliau terutama dengan sifat kejujurannya yang sangat bagus. Sikap keteladanan beliau antara lain teguh pendirian yang pertama, yang kedua selalu semangat, tekad berpegang pada kebenaran,
dan berkorban jiwa harta demi membela kewibawaan agama Islam. Paham anak-anak? Paham, Pak. Selanjutnya tentang biografi Umar bin Khattab Khulafaur Rasyidin yang kedua. Umar bin Khattab putra dari Nufail al-Quraisy. Nah, beliau lahir pada tahun 40 Hijriah di kota Mekah. Ayah beliau bernama Nufail bin Uzza dan sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hasim bin al-Mughirah. Sikap suri tauladan dari Umar bin Khattab yang dapat kita contoh antara yaitu yang pertama, beliau adalah sosok yang sangat tegas dan pendirian yang sangat kuat. Kemudian Nabi Muhammad memberikan gelar kepada Umar bin Khattab yaitu dengan sebutan Al-Faruq. Kenapa? Karena Umar bin Khattab ini dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Al-Faruq tadi artinya yaitu pembeda. Karena Umar bin Khattab dapat membedakan mana yang hak dan batil, maka Nabi Muhammad memberikan gelar yang dinamakan gelar Al-Faruq. Ya, yang ketiga Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan. Bapak guru jelaskan, kalian dengarkan baik-baik ya. Iya, Pak. Utsman bin Affan termasuk salah satu golongan dari Ashabul Awwalun. Ada yang tahu apa itu Ashabul Awwalun? Belum Ada, Pak. Coba jelaskan. 10 orang. Orang pertama yang masuk Islam. Ya, orang yang pertama kali masuk Islam pada zaman kenabian. Nah, beliau masuk Islam setelah Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Beliau termasuk keluarga kabilah Umayyah dari suku Quraisy. Lahir setelah 6 tahun setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian sikap suri tauladan yang dapat kita ambil dari Utsman bin Affan antara lain beliau mempunyai sifat yang sangat dermawan. Nah, beliau selalu menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin mencontoh sifat dari Utsman bin Affan? Coba angkat tangan. Wah, enggak ada yang ingin mencontoh ini sifat kedermawanannya. Saya ingin jadi Alhamdulillah. Ada satu siswa yang ingin mencontoh. Ya, kemudian ini Khulafaur Rasyidin yang keempat. Nah, ada yang tahu siapa? Khulafaur Rasyidin yang keempat. Saya, Pak. Ya, siapa? Ali. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, benar sekali. Ini Bapak ingin menjelaskan sedikit biografi tentang Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di Mekah setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maka sejak kecil beliau sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan Ali bin Abi Thalib ini sejak kecil diasuh oleh Nabi Muhammad. Nah, maka Ali bin Abi Thalib ini juga termasuk salah satu dari Ashabul Awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam pada zaman kenabian. Nah, sikap suri tauladan dari Ali bin Abi Thalib ini antara lain rendah hati, jujur. Beliau sangat soleh, orang yang sangat saleh, pemberani, tegas, lemah hati dan mempunyai hati yang sangat pemurah. Paham semua anak-anak? Ya, setelah anak-anak memahami penjelasan dari LCD dan materi yang Bapak jelaskan tentang materi biografi Khulafaur Rasyidin dan sifat ketauladannya, ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Oh ya, coba Mas Doa. Saya mau tanya terkait Utsman bin Affan Pak. Ya. Apakah beliau memiliki gelar seperti Abu Bakar As-Siddiq? Ya. Saya jawab langsung. Untuk Utsman bin Affan, beliau juga mempunyai gelar, yaitu gelarnya Dzunurain dan Hijrotani. Apa itu Dzunurain? Dzunurain yaitu karena Utsman bin Affan ini dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu Ruqayyah. Setelah karena wafatnya Ruqayyah, Utsman bin Affan dinikahkan lagi dengan adiknya Ruqayyah yaitu Umi Kulsum. Selanjutnya kenapa disebut
gelar hijrah tani karena Utsman bin Affan ini sudah melakukan hijrah selama 2 kali. Gimana Mas Toha? Paham? Sudah paham. Nah, alhamdulillah anak-anak ya pastinya sudah paham semua ini. Ya, selanjutnya sekarang Bapak ingin membagi menjadi 4 kelompok untuk berdiskusi tentang materi Khulafaur Rasyidin pada pagi hari ini. Ya. Silahkan ketua kelas membagi menjadi 4 kelompok. Nah, untuk kelompoknya sudah dibentuk ketua kelasnya? Sudah, Pak. Ya, bentuk menjadi 4 kelompok. Nah, tugasnya apa? Tugasnya setiap kelompok menjelaskan sifat tauladan keempat Khulafaur Rasyidin ini, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, selanjutnya Utsman dan Ali. Ya, setiap kelompok menjelaskan sedikit pengertian sifat ketauladannya. Saya beri waktu 10 menit saja. Paham anak-anak? Paham. 15 Pak. 15 ya. Kita ambil tengah-tengahnya 12 menit saja ya. Langsung dikerjakan. Siapa? Nah, sekarang ya, waktu telah habis untuk waktu diskusi. Sekarang salah satu perwakilan dari kelompok untuk maju menjelaskan sifat ketauladanannya. Ya, yang pertama sifat tauladan Abu Bakar. Coba Mas Rizal maju menjelaskan. Ya, Pak. Yang lainnya untuk mendengarkan ya anak-anak. Ya, didengarkan dulu. Jangan bergurau. Oke Ya, Pak. Pak. Sudah boleh. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai keteladanan yang dapat diambil dari Abu Bakar. Yang pertama yaitu teguh pendirian. Yang kedua semangat. Yang ketiga tekad. Yang keempat berpegang teguh kepada kebenaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian penjelasan sikap ketauladanan Umar bin Khattab. Untuk kelompok 2 coba kepada Mas Ali untuk maju menjelaskan. Ya. Coba. Silakan Mas Ali maju. Menjelaskan sikap ketauladanan Umar bin Khattab. Yang lain diperhatikan. Ya, saya perwakilan dari kelompok dewa akan menjelaskan mengenai keteladanan Umar bin Khattab, yaitu sosok yang pemberani menegakkan kebenaran yang diyakini dan mempunyai sifat yang tegas. Ya. Karena itulah pada masa Umar bin Khattab umat Islam mengalami pengembangan Islam. Penjelasannya kelompok 2. Ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kemudian selanjutnya penjelasan tentang sikap ketauladanan dari Utsman bin Affan. Coba Mbak Nafisa maju untuk menjelaskan sikap ketauladanannya. Sifat ketauladanan Utsman bin Affan itu ada beliau sangat dermawan dan selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Itu Pak. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Ya, untuk kemudian kelompok 4 menjelaskan sikap tauladan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nah, coba Mbak Salma menjelaskan tentang. Iya Pak. Nah, sikap tauladan dari Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama, pemuda yang cerdas, pemberani terus pemanggut. Nah, beliau pun juga pemurah. Terus beliau juga paham tentang as-sunnah dan Al-Quran seperti itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bagus sekali. Ya. Alhamdulillah untuk diskusi pada pagi hari ini tentang sikap tauladan sifat dari Khulafaur Rasyidin berjalan dengan lancar. Ya, kesimpulan materi pada pagi hari ini yakni
anak-anak untuk bisa menjalankan sifat tauladan yang telah dilakukan para sahabat dari Khulafaur Rasyidin untuk dijalankan pada kegiatan sehari-harinya. Bisa anak-anak untuk dijalankannya? Insya Allah Pak. Nah, kemudian untuk tugas untuk minggu depan untuk anak-anak yakni untuk meringkas materi yang telah Bapak ajarkan pada pagi hari ini. Ya, 1 lembar saja, nggak usah banyak-banyak. Paham Pak. Di buku kertas folio. Ya, meringkas saja. Dikumpulkan minggu depan ke ketua kelas. Paham anak-anak? Paham. Alhamdulillah. Untuk mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.